Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat kepada Ibu Dewi Sukmasari selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Akuntansi di kelas S1 Akuntansi 2019. Kemudian untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video dari kami yaitu kelompok 2, dan pada kali ini kami akan membahas mengenai sistem akuntansi piutang PT Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Hafiz Adam Asturbewa dengan NPM 19110311005. Kemudian ada Sinta Belani dengan NPM 19110311025. Kemudian ada saya sendiri selaku moderator dengan NPM 19110311027. Kemudian ada Elizabeth Desi Astuti dengan NPM 19110311034. Dan yang terakhir ada Arinda Syahla dengan NPM 19110311035. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan melakukan presentasi, yaitu dengan saya sendiri, Risa Aulia, yang akan membahas mengenai gambaran umum perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Oke, untuk presentasi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, itu mengenai pencatatan sistem akuntansi piutang pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Mengapa sih sistem akuntansi itu sangat penting bagi sebuah perusahaan gitu? Karena dengan adanya sistem akuntansi, seluruh data transaksi dan aktivitas yang telah terjadi itu dapat disimpan, dapat dikumpulkan, dapat diarsipkan dalam sebuah sistem. Uraian mengenai pentingnya sistem akuntansi itu juga dapat berpengaruh terhadap piutang. Pentingnya prosedur pencatatan piutang sangat mempengaruhi sistem akuntansi sebuah perusahaan. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem, diperlukan sebuah informasi yang akurat untuk menentukan sebuah keputusan yang akan diambil oleh sebuah perusahaan tersebut. Kemudian, sistem akuntansi piutang ini juga dapat ditemukan informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen dan sangat sifatnya sangat krusial gitu kan. Kemudian, mengenai pembahasan gambaran umum PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, pada awalnya nih ya, PT Indofood CBP Sukses Makmur ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan gitu pada tahun 1971. Tetapi pada tahun 1980, PT Indofood CBP Sukses Makmur ini mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Cina, bahkan negara-negara lain termasuk beberapa negara di Afrika. Nah, kemudian untuk karakteristik perusahaan dalam perusahaan Indofood ini untuk melakukan sistem kegiatan produksi yang dimiliki PT Indofood itu bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi itu relatif sedikit gitu, tetapi diproduksi dengan volume produksi itu yang besar. Permintaan produksi itu juga tetap stabil, juga demikian dengan desain produk yang jarang sekali berubah dalam bentuk maupun jangka waktu pendek dan menengah. Kayak yang teman-teman lihat sendiri ya, kalau misalnya PT Indofood itu, misalnya nih contoh mie instan Indomie itu, ya bisa teman-teman lihat sendiri lah gitu. Kemasannya itu tuh jarang banget berubah, mungkin berubah waktu pas bulan puasa aja gitu kan. Itu juga Indominya, gambar mie-nya nggak ada. Selebihnya tetap desainnya sama. Kemudian untuk struktur organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur, nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu ada struktur organisasi yang digunakan yaitu struktur unit bisnis strategi. Karena Indofood ini mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada direktur eksekutif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sistem informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, sistem informasi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada Executive Information System, Decision Support System, Management Information System, dan Taxation Processing System. Nah, teman-teman bisa lihat di sini.
ya. Di bagian eksekutif ada direktur utama yang masuk ke bagian eksekutif information system, ada senior manager, itu ada dewan komisaris direksi yang masuk ke decision support system, ada middle manager, workers, gitu. Nah, ini ada penjelasan lebih rincinya yang bisa dilihat mungkin di bagian manajemen information system, ada komite audit internal, sekretaris perusahaan, dan lain-lain. Kemudian di bagian transaction processing system, itu ada divisi pada manajemen operasional, divisi pada manajemen korporasi, dan lain-lainnya gitu. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya mengenai sistem akuntansi piutang PT Indofood CBP Sukses Makmur akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Elizabeth Desi. Kepada Elizabeth, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Risa Aulia, yaitu tentang sistem akuntansi piutang pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan piutang itu? Piutang merupakan tagihan suatu perusahaan dari transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, klasifikasian piutang pada PT Indofood ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha pada PT Indofood CBP SM sendiri terjadi akibat penjualan produk makanan yang dilakukan secara kredit, yang kemudian pada saat jatuh tempo akan dilakukan penagihan oleh pihak PT kepada pihak pelanggan. Next. Selanjutnya adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini dapat berupa piutang pegawai yang terjadi akibat pinjaman yang diberikan oleh pihak PT kepada pegawainya, di mana pelunasan piutang itu dapat dilakukan dengan pemotongan gaji bulanan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut. Lalu, piutang lain-lain pada PT Indofood juga dapat berupa piutang bunga, piutang dividen, piutang atas kerusakan atau kerugian yang terjadi selama masa produksi atau selama transaksi penjualan berlangsung. Ada pula piutang yang terjadi akibat kegiatan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan tersebut. Lalu, piutang usaha pada PT Indofood CBP SM sendiri dapat diakui atas dasar kontrak yang disepakati antara pihak PT dengan pihak pelanggannya. Kemudian, PT Indofood akan mengakui piutang tersebut ketika barang yang dikirimkan oleh pihak PT telah sampai kepada pelanggan yang dituju. Kemudian, PT Indofood juga menetapkan jangka waktu pelunasan kepada pelanggan, yaitu selambat-lambatnya 1 tahun atau 360 hari, di mana prasyarat itu ditujukan baik untuk anak perusahaan maupun kepada pelanggan lainnya. Lalu untuk pencatatan diskon pada PT Indofood itu dilakukan menggunakan metode kotor, di mana pencatatan ini dilakukan berdasarkan jumlah kotornya tanpa dipengaruhi oleh jumlah potongan yang telah diberikan. Lalu, untuk mengakui adanya piutang usaha tak tertagih itu, PT Indofood menggunakan metode penyisihan atau cadangan piutang tak tertagih. Nah, cadangan piutang tak tertagih itu dicatat menggunakan persentase penjualan, di mana PT Indofood mengharuskan semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit guna mengurangi atau mencegah terjadinya resiko piutang usaha. PT Indofood juga mengharuskan pembayaran pada saat penyerahan dokumen kepemilikan untuk penjualan yang dilakukan secara ekspor. Lalu untuk penjualan yang dilakukan secara dalam negeri, PT Indofood ini memberikan jangka waktu kredit sampai dengan 45 hari sejak faktur
yang diterbitkan oleh pihak PT Indofood GBP SME ini. Lalu untuk sistem pelanggaran atau jika terjadi masalah pada transaksi PT Indofood ini, khususnya pada transaksi melunasi piutang, jika piutang yang diberikan kepada pelanggan atau piutang yang bersangkutan dengan pelanggan tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, pada saat jangka waktu yang telah ditentukan, maka PT Indofood akan menindaklanjuti melalui jalur hukum. Nah, PT Indofood juga akan menghentikan penyaluran semua produk pada pelanggan jika terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar guna mengurangi resiko kredit. Lalu di laporan keuangan konsolidasiannya, exposure maksimum PT Indofood ini terhadap resiko kredit adalah sebesar nilai tercatatnya masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasiannya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sinta Belani. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh Eli, yaitu tentang prosedur pencatatan piutang. Sebelum melakukan pencatatan piutang, ada baiknya kita memahami dulu apa sih prosedur pencatatan piutang itu dan tujuannya tuh apa gitu. Prosedur pencatatan piutang sendiri bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur, yang mana mutasi piutang tersebut disebabkan oleh beberapa transaksi, yaitu transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, maupun penghapusan piutang. Nah, dalam pencatatan piutang itu ada beberapa informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, yaitu yang pertama, saldo piutang pada periode tertentu, yang kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur, dan yang ketiga yaitu umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Nah, selanjutnya dalam mencatat piutang ada dokumen-dokumen yang dijadikan acuan, yaitu yang pertama, faktur penjualan. Faktur penjualan dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua yaitu bukti kas masuk. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan oleh setiap debitur. Yang ketiga yaitu memo kredit. Memo kredit sendiri dalam pencatatan piutang digunakan sebagai dasar pencatatan rekor penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan dan dilampiri dengan laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian penerimaan. Yang terakhir yaitu bukti memorial atau biasa disebut dengan jurnal voucher. Bukti memorial ini adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Dalam pencatatan piutang, bukti memorial ini digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Oke, selanjutnya catatan akuntansi. Apa aja sih teman-teman catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi piutang? Ada 5 catatan akuntansi yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, jurnal penjualan, yang kedua, jurnal retur penjualan, yang ketiga, jurnal umum, jurnal penerimaan kas, dan kartu piutang. Selanjutnya, organisasi. Pencatatan piutang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Nah, dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi ini berada di tangan bagian piutang di bawah departemen akuntansi keuangan itu sendiri. Tugas fungsi akuntansi dalam pencatatan piutang ini ada di
poin yang kami tampilkan, yaitu yang pertama, menyelenggarakan catatan piutang kepada debitur berupa kartu piutang, yang mana ini digunakan untuk merinci rekening rekening piutang ke dalam buku besar atau arsip faktur terbuka. Yang kedua, menghasilkan pernyataan piutang secara periodik dan mengirimkannya kepada tiap debitur. Yang ketiga, yaitu menyelenggarakan catatan riwayat kredit pada debitur untuk memudahkan penyediaan data guna memutuskan pemberian kredit pada pelanggan serta mengikuti data penagihan tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode pencatatan piutang. Secara garis besar, metode pencatatan piutang ada 4, yaitu yang pertama metode konvensional, yang kedua metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang, yang ketiga yaitu metode pencatatan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping, dan yang keempat metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Yang pertama yaitu metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan berdasarkan data yang telah dicatat sebelumnya pada jurnal-jurnal yang tadi disampaikan, yaitu saya sebutkan kembali. Yang pertama yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal retur penjualan, dan jurnal umum. Yang selanjutnya yaitu metode posting langsung ke dalam metode konvensional ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu metode posting langsung dan metode posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Yang selanjutnya yaitu metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusannya atau tembusan lembar kedua, dan ini berfungsi sebagai kartu piutang itu sendiri. Dalam metode posting langsung ke dalam kartu piutang ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama metode posting ditunda atau delayed posting, dan yang kedua metode penagihan bersiklus atau cycle billing. Nah, dalam metode posting ditunda, posting ke dalam kartu piutang akan lebih seperti yang kita tahu akan lebih praktis jika dilakukan sekaligus kan. Setelah waktu terkumpul dalam jumlah yang banyak, setelah itu faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara menunggu beberapa hari, dan selanjutnya diposting sekaligus ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting. Dan yang kedua yaitu tadi metode penagihan bersiklus. Metode ini selama sebulan media diurutkan dan diarsipkan menurut nama pelanggan. Pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting. Yang pertama itu meliputi posting media, dan yang kedua menghitung dan mencatat saldo setiap kartu piutang. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode pencatatan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Dalam metode ini tidak digunakan buku pembantu piutang, melainkan faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang kita terima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip yang belum dibayar atau unpaid invoice file. Yang terakhir yaitu metode pencatatan menggunakan piutang dengan metode pencatatan piutang dengan komputer. Dalam metode ini, dalam metode pencatatan piutang dengan komputer menggunakan batch system. Dalam batch system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan diposting sekaligus setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang itu sendiri. Dalam sistem komputer dibentuk 2 macam arsip, yaitu yang pertama arsip transaksi dan yang kedua arsip induk. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan piutang. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih prosedur piutang itu. Prosedur piutang sendiri memiliki arti yaitu formulir yang memiliki jumlah kewajiban debitur di setiap tanggal tertentu dengan disertai rinciannya. Nah, prosedur pernyataan piutang sendiri memiliki 4 bentuk. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Yang kedua, pernyataan satuan. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional. Dan yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi. Distribusi. Teman-teman di sini udah pasti tahu kan apa itu distribusi, tetapi saya akan bantu menjelaskan lagi terkait dengan arti distribusi. Distribusi sendiri memiliki arti yaitu prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media dan pengumpulan total ringkasan untuk keperluan pembuatan laporan. Sedangkan distribusi penjualan ialah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan dan pengumpulan total ringkasan penjualan menurut daerah pemasaran untuk keperluan pembuatan laporan hasil menurut daerah pemasarannya. Nah, distribusi di sini sangat penting ya teman-teman dalam penjualan karena mereka berkaitan langsung dengan pemasaran produk baik barang maupun jasa dan dari produsen ke konsumen. Metode distribusi penjualan. Metode distribusi penjualan ini memiliki 5 bentuk. Yang pertama, metode berkolom. Nah, metode berkolom ini dibagi lagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode jurnal berkolom dengan tulisan tangan. Yang kedua, metode worksheet. Dan yang ketiga, metode jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukuan. Lalu selanjutnya ada metode summary strip dan tiket tunggal. Yang ketiga, metode rekening tanggal dan rekening berkolom. Yang keempat, metode dengan komputer. Dan yang terakhir, metode register. Faktor-faktor harus dipertimbangkan dalam metode distribusi. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Yang kedua, jumlah unsur dalam klasifikasi. Dan yang terakhir, media yang dipakai sebagai sumber informasi. Persamaan dan perbedaan materi. Nah, teman-teman di sini ada 3 persamaan ya terkait dengan sistem akuntansi piutang. Persamaan pertama itu terkait informasi mengenai piutang yang dilaporkan manajemen. Nah, piutang yang dilaporkan manajemen itu harus terdapat kesamaan dengan teori, dengan catatan umur piutang, saldo piutang dan riwayat pelunasan piutang. Yang kedua itu terkait dokumen. Dan yang terakhir persamaan terhadap pada metode posting langsung. Nah, pada perusahaan Indofood ini mereka menggunakan metode penagihan bersiklus, yang mana selama sebulan media diurutkan dan diarsipkan menurut nama pelanggan. Lalu ada perbedaan. Nah, perbedaan sistem akuntansi piutang di PT Indofood ini terdapat kelengkapan metode yang digunakan oleh perusahaan Indofood. Misalnya pada metode pencatatan piutang dengan komputer, dalam teori dijelaskan secara lengkap dan struktur. Tetapi pada pelaksanaan Indofood sendiri tidak selengkap dengan metode yang digunakan, bahkan sulit untuk mendapatkan informasi terkait metode ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan membahas yang pertama yaitu fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan menjelaskan terkait fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi itu apa aja sih. Sistem yang terkait dalam fungsi akuntansi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada mengumpulkan dan menyimpan. Yang kedua itu ada mengelola. Yang ketiga itu mengendalikan ataupun mengontrol. Nah, penerapannya dalam PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data terkait sistem akuntansi piutang. Nah, pada yang pertama ini dijelaskan bahwa dalam sistem akuntansinya PT Indofood CBP ini dia menyimpan dan mengumpulkan datanya itu dalam suatu sistem dalam komputer, yang mana itu berupa sistem riwayat penagihan piutang ataupun untuk mengecek siapa-siapa yang sudah bayar piutangnya. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang berguna
fungsi ini sangat penting untuk mengambil keputusan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, saya akan menjelaskan analoginya. Misalnya dalam PT Indofood sendiri ini ada suatu sistem akuntansi, yang mana dalam sistem akuntansi ini ada riwayat, misalnya PTA. PTA ini dalam sistem akuntansi piutang pada PT Indofood ini dia selalu membayar piutang tepat waktu. Dan misalnya ada PTB juga dia selalu membayar piutang itu selalu lewat jangka waktunya. Nah, dengan ini PT Indofood bisa saja mengambil keputusan untuk tidak meminjamkan atau tidak memberi piutang lagi kepada perusahaan B dan akan memberikan piutang pada perusahaan A. Yang ketiga yaitu menyediakan pengendalian internal. Fungsi ini berguna untuk memudahkan manajemen PT Indofood. Dengan adanya pengendalian internal, kita akan dapat dengan mudah untuk mengendalikan sistem dalam perusahaan PT Indofood sendiri. Slide yang kedua. Slide selanjutnya adalah terkait informasi apa aja sih yang dibutuhkan manajemen. Nah, informasi-informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen dalam perusahaan Indofood ini meliputi umur piutang kepada setiap debitur. Nah, apa sih umur piutang kepada setiap debitur ini? Adalah daftar mengelompokkan piutang usaha yang sesuai dengan tenggat waktu pembayaran piutang. Seperti kayak ada umur-umur piutangnya, misalnya dalam perusahaan A umur piutangnya berapa. Ini ada kayak daftar umur piutang dalam suatu perusahaan. Kalau di sini kita menggunakan PT Indofood ya. Yang kedua, saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Ini bertujuan untuk mengecek dan mengetahui piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu riwayat pelunasan piutang. Riwayat pelunasan piutang ini adalah kita dapat mengetahui perusahaan mana sih yang udah melunasin piutangnya kepada PT Indofood sendiri. Nah, dengan riwayat pelunasan piutang ini kita juga bisa ngambil nih keputusan tindakan seperti yang tadi itu yang saya jelasin. Kita berhak mau apa enggak sih tetap melanjut ngasih piutang ke perusahaan tersebut atau enggak. Kita ngeliat dari riwayat pelunasan piutangnya tersebut. Slide selanjutnya terkait dokumen yang digunakan. Nah, dokumen-dokumen yang digunakan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sendiri ada berbagai macam nih. Sebagai dasar pencatatan dalam kartu piutang meliputi akta penjualan, dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua ada bukti kas masuk, yaitu bukti bahwa perusahaan telah menerima pembayaran secara tunai. Jadi bukti pembayarannya itu kalau udah tunai. Yang ketiga yaitu memo kredit, yang mana dokumen untuk mencatat transaksi return penjualan. Ini dokumen-dokumen yang ada pada PT Indofood CBP. Selanjutnya adalah sistem pengendalian internal dan flowchart. Nah, sistem pengendalian internal ini saya akan menjelaskan apa sih fungsinya dan tujuannya. Nah, sistem pengendalian internal ini berfungsi untuk agar visi dan misi perusahaan itu dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya sistem pengendalian internal ini, visi dan misi perusahaan itu dapat dipercepat atau dapat digerakkan dengan baik gitu. Dan yang kedua, untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja perusahaan dengan adanya pengendalian internal. Yang selanjutnya adalah untuk mengefektivitas dan mengefisiensikan perusahaan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sendiri. Nah, yang pertama, sistem pengendalian internal pada perusahaan ini ada struktur organisasi dalam sistem akuntansi diterapkan dengan melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi terkait. Apa sih fungsi pemisahan fungsi yang terkait ini? Pemisahan ini bertujuan untuk agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing dan mengurangi peran ganda dalam suatu perusahaan. Makanya dibagi-bagi berdasarkan fungsi-fungsi yang terkait.
Yang kedua, adanya peran audit internal pada PT Indofood CBP Sukses Makmur ini membentuk audit internal dalam struktur organisasinya dengan tujuan audit internal akan bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood sendiri. Nah, tujuan dari adanya peran audit internal itu meliputi tugasnya itu untuk memastikan prosedur berjalan dengan baik. Yang kedua, memastikan reliabilitas informasi operasional dan keuangan suatu perusahaan di PT Indofood ini. Tiga, ada temuan audit dan evaluasi operasi kinerja pada PT Indofood CBP Sukses Makmur ini. Yang terakhir meliputi flowchart. Nah, dalam PT Indofood ini flowchartnya ada 3 terkait piutang usaha. Yang pertama, flowchart penagihan piutang usaha. Yang kedua, flowchart penyimpanan atas pembayaran piutang usaha. Yang ketiga, itu flowchart pemeriksaan catatan pembayaran piutang usaha. Lebih lanjut, saya akan jelaskan dan memberikan gambaran flowchart sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait flowchart. Yang pertama, flowchart ada flowchart penagihan piutang usaha. Yang mana di sini ada di tabel sini ada piutang, kolektor, dan pelanggan. Dimulai dari para staf piutang memeriksa piutang outstanding di sistem. Nah, bentuk kotak ini melambangkan bahwa kegiatan sistem akuntansi ini dilakukan menggunakan komputer ataupun sistem. Memeriksa piutang outstanding ini nggak sembarangan staf yang bisa memeriksanya, hanya staf-staf khusus yang berhak memeriksa piutang outstanding di sistem. Piutang outstanding merupakan piutang yang harus dibayarkan ataupun harus dibayarkan oleh perusahaan ataupun pelanggan kepada PT Indofood sendiri. Yang kedua, yang selanjutnya adalah konfirmasi dan menagih ke pelanggan. Staf piutang ini mengonfirmasi dan menagih ke pelanggan. Bentuk flowchartnya seperti kapal ataupun trapesium kebalik, ini melambangkan bahwa kegiatannya adalah manual. Konfirmasi dan menagih ke pelanggan ini bisa dilakukan via telepon ataupun email, di mana yang nantinya pelanggan akan menyiapkan pembayaran berupa uang tunai, cek, bilet giro dan transfer. Selanjutnya, pada pihak staf piutang adalah menyiapkan tanda terima tagih dan membuat DPP, daftar penagih piutang. Nah, seperti di bawah ini suratnya ada 2, dokumennya ada 2, daftar penagih piutang 2 rangkap dan tanda terima tagih, yang mana akan diberikan kepada korektor. Korektor ini memeriksa secara manual dan menandatangani DPP dan melakukan penagihan. Nah, melakukan penagihan ini dilakukan kepada pelanggannya. Nah, diberikanlah surat tanda terima tagih tersebut. Selanjutnya, pelanggan akan menerima tanda terima tagih dan menyiapkan pembayaran dan mengecek dahulu tanda terimanya dan memberikan uang ataupun bilet giro. Nah, uang atau bilet gironya ini akan diberikan kepada kolektor tadi. Nah, dalam kolektor tadi ini dia mengecek uangnya itu sesuai nggak sih sama yang ditagihnya berapa, dan menandatangani DPP, daftar penagih piutang. Nah, uang sama DPP atau bilet giretnya tadi itu diberikan kepada staf piutang yang tadi yang di awal. Nah, setelah diberikan ke staf piutang DPP dan setelah diberikan surat DPP ataupun uang ataupun bilet giret, nih ada 2 opsi. Yang pertama, staf piutang ini memeriksa sesuai nggak sih jumlah uang yang dibayarkan pelanggan tadi itu, pelanggan yang ngutang ke Indofood ini sesuai dengan piutangnya, sesuai apa enggak. Kalau misalnya tidak, maka piutang menelpon untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi, kenapa nggak sesuai. Kalau benar, akan dilanjutkan. Kalau benar, DPP dan uangnya ini akan dilanjutkan ke flowchart selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait flowchart yang kedua, yaitu flowchart penyimpanan atas pembayaran piutang usaha.
Yang mana di sini ada 3 tabel, yaitu piutang, kasir, dan atasan. Dimulai dari yang tadi, yang mana dia mendapatkan DPP atau daftar penagihan piutang dan uang atau bilet giro. Ini akan diberikan kepada kasir, yang mana kasirnya akan memeriksa DPP dan uang tadi atau bilet gironya. DPP dan LPBG-nya nanti, DPP-nya akan dilanjutkan kepada flowchart yang ketiga, nantinya saya akan jelaskan. FP uang atau bilet gironya ini disimpan permanen oleh kasir. Selanjutnya, kasir akan membuat LKH dan BKM. LKH itu apa sih? LKH adalah laporan kas harian dan BKM ada bukti kas masuk. Dan dihasilkan DPP, BKM, dan LKH rangkap 2. Selanjutnya, ini akan diberikan kepada atasan untuk diperiksa dan ditandatangani oleh atasan, dan hasilnya nanti DPP, BKM, LKH rangkap 2 nanti akan diberikan ke kasir lagi. Nah, dalam kasirnya nanti ada DPP, BKM, dan LKH rangkap 2-nya. Nah, LKH satunya ini akan disimpan permanen oleh kasir, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke flowchart yang ketiga. Flowchart yang ketiga adalah terkait pemeriksaan atas pencatatan pembayaran piutang usaha. Nah, di flowchart yang ketiga ini ada piutang, atasan, dan akunting. Nah, kelanjutan dari kasir tadi setelah dia menerima DPP, BKM, dan LKH dari atasan, dia akan memberikan kepada akunting untuk diperiksa dan dijurnal. Setelah diperiksa dan dijurnal, akunting akan menyimpan secara permanen DPP, BKM, dan LKH ini. Nah, tadi dijelasin juga DPP-nya ini ternyata rangkap 2. Nah, selanjutnya DPP yang pertama ini, yang lingkaran 1 ini akan berlanjut ke flowchart yang ketiga ini, yang mana DPP-nya ini akan diinput ke kartu piutang oleh para staf piutang dan membuat laporan penerimaan piutang harian. Dan dihasilkan dokumen-dokumen berarti yang meliputi invoice, DPP 1 dan LPPH rangkap 2. LPPH itu adalah laporan penerimaan piutang harian, yang nantinya akan diberikan kepada atasan untuk dicek lagi dan menandatangani LPPH-nya tersebut. Dan setelah ditandatangani dan dicek, diberikan lagi kepada staf piutang. Dari staf piutang nanti akan diberikan kepada pihak akunting untuk memeriksa invoice, DPP, LPPH, dan diposting ke dalam jurnal. Yang mana invoice DPP 1 dan LPPH-nya ini akan disimpan oleh permanen oleh akunting. LPPH yang pertama disimpan permanen oleh akunting, dan selanjutnya oleh pihak akan diberikan kepada pihak piutang, DPP dan LPH rangkap 1-nya lagi, dan disimpan permanen oleh piutang. Dan tahapnya sudah selesai di flowchart yang ketiga ini. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak penjelasan dari kelompok 2 mengenai sistem akuntansi piutang CBP Sukses Makmur. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.